Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama RSPD Klaten dalam program podcast bersama DBHCHT, dan juga ada dua narasumber yang sangat luar biasa pada kesempatan hari ini, yaitu yang pertama dari Diskominfo Kabupaten Klaten, Bapak Edi Sutanto AMD. Selamat berjumpa Pak Edi. Bagaimana kabarnya di kesempatan hari ini? Selamat jumpa. Iya. Pemirsa RSPD. Betul. Iya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk bisa podcast. Ini kebetulan kita izinkan untuk Pak Kepala Dinas. Oh iya. Kebetulan beliau mewakili ya Pak Edi. Mewakili. Beliau barengan buat acara Mas. Oke. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bareng-bareng sama Bea Cukai. Iya. Kita podcast bareng-bareng. Oke. Tema kita sangat menarik Pak ini, terkait dengan pemanfaatan media untuk sosialisasi DBHCHT. Siap. Ini juga dari Bea Cukai Surakarta juga sudah hadir. Yang paling tengah ini adalah Mas Alfa Andromeda. Selamat berjumpa Mas Alfa. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, oke. Mau menyapa para pendengar dan juga pemirsa mungkin, silakan. Baik, untuk para pemirsa, selamat menyaksikan diskusi pada hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan di sini bisa bermanfaat dan bisa harapannya bisa diterapkan di kehidupan. Memberikan pencerahan kepada masyarakat ya. Betul sekali. Terkait dengan rokok ilegal ini pastinya. Oke, baik. Untuk yang paling ujung ini ada Mas Andika Wahyu Hardian. Ya, selamat berjumpa Mas Wahyu atau Mas Andika ya? Mas Andika ya. Oke. Bagaimana kabarnya Mas Andika? Alhamdulillah kabar baik Mas. Oke, baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Semangat ini ayo Pak. Semangat, harus semangat ini. Semangat. Semuanya. Baik, mungkin tema kita sangat menarik, yaitu tentang pemanfaatan media untuk sosialisasi DBHCHT. Menjadi Diskominfo ini. Pak Edi, pemanfaatan dana DBHCHT ini oleh Dinas Komunikasi dan juga Informatika Kabupaten Klaten tahun 2025 ini berfokus pada bidang penegakan hukum, khususnya pada program sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan ini menyasar ke masyarakat umum serta para pemangku kepentingan di Kabupaten Klaten. Dana DBHCHT 2025 ini yang dianggarkan untuk Diskominfo yaitu sebesar Rp480.300.000. Dengan rincian seperti apa dan ini periodenya bagaimana Pak? Setiap tahun atau bagaimana ini Pak? Oke, Mbak. Siap Mas. Sampaikan ke masyarakat ini Pak. Iya. Coba kita sampaikan ya Mas. Iya, baik. Jadi untuk kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait DBHCHT penggunaan, kita dasarnya adalah PMK nomor 72 tahun 2024. Di situ yang mengatur tentang penggunaan dana DBHCHT. Nah, dari situ diatur bagaimana kita harus menjalankan kegiatan-kegiatan yang ada di Diskominfo. Kemudian di Diskominfo sendiri kita ada 3 kegiatan Mas. Sosialisasi peraturan perundangan kita ada 3. Ada 3 metode. Satu, sosialisasi melalui media cetak. Kemudian yang kedua melalui media elektronik. Dan yang ketiga melalui media dalam jaringan. Online ini Pak? Iya, online. Yang media cetak itu nanti ada 2. Satu melalui baliho, publikasi baliho, itu nanti yang akan kita pasang di baliho-baliho. Kemudian kita carikan titik-titik yang strategis, di mana itu nanti bisa dilihat banyak warga. Bisa dilihat banyak warga, itu nanti kita tempatkan di titik-titik strategis yang sekiranya itu mudah dipahami, mudah dilihat dan mudah diingat. Kemudian media cetaknya nanti ada juga pakai leaflet Mas, leaflet sama stiker warna juga. Iya, itu nanti apa itu isinya ya tetap tentang sosialisasi peraturan perundang-undangan. Nanti termasuk sanksinya seperti apa rokok ilegal, kemudian ciri-cirinya seperti apa. Itu nanti akan kita bagikan ke seluruh desa yang ada di Kabupaten Klaten. Itu untuk media cetaknya. Berarti di desa-desa juga menyasar. Arahnya nanti kita akan berikan ke desa-desa. Enggak cuma di kota ini aja. Enggak, semuanya. Semua desa di Kabupaten Klaten ini ada terdiri dari 401 desa. Betul, dan juga kelurahan ini Pak. Iya. Itu nanti kan kita cetak ada banyak stiker sama leaflet Mas. Nanti kita distribusikan ke mereka. Itu nanti untuk media cetaknya. Kemudian untuk media elektroniknya kita ada media televisi. Kemudian ada media radio. Radio itu nanti live radio. Kemudian publikasi lewat media radio Mas. Jadi nanti ya harapannya nanti para audiens nanti sering mendengar nanti ada sosialisasi gemuk rokok ilegal di situ.
kedepannya nanti seperti itu. Kemudian nanti yang terakhir yaitu media dalam jaringan. Oke. Media dalam jaringan ya salah satunya nanti kita podcast seperti ini, Mas. Oh iya. Iya, betul. Nanti Iya, mungkin iya. kita sering-sering ketemu. Nanti beserta narasumber dari Bea Cukai, Ya. nanti rencananya kita juga dari kejaksaan juga, Mas. Oh, iya. Gitu. Oke, Jadi nanti menggandeng betul. OPD yang ada di Iya. kabupaten ini ya, Mas? harapannya nanti dengan sosialisasi ini nanti akan bisa menekan peredaran rokok ilegal. Legal, iya. Kemudian nanti juga ada media online. Oke. Gitu. Wah, luar biasa ya. Ji. Oke. Anggarannya cukup dikatakan besar juga, tapi untuk kegiatan juga cukup Banyak. banyak juga. Nggih, luar biasa Itu juga banyak. menyerap anggaran cukup besar Betul, juga ya, Pak. nggih, Iya, nggih. iya. Oke, baik. Nggih. Lalu untuk biasanya anggaran itu setiap tahun atau bagaimana ini, Pak? Setiap tahun, Mas. Setiap tahun ya? Setiap tahun. Oke. Paling nanti di pertengahan tahun itu biasanya ada silpa. gitu. Oke, iya. Tapi kita fokus untuk yang murni dulu. Iya. Silvanya baru kita ini, istilahnya baru kita rancang ini. Oh Gitu, gitu, ya. seperti Oke, itu, Mas. baik. Terima kasih, Nggih. Pak Edi. Lalu Nggih. untuk mungkin dari Bea Cukai sendiri terkait dengan tadi apa yang menyambung dari Pak Edi tadi ya, untuk seperti apa bentuk sosialisasi Bea Cukai? Apakah hanya kerjasama dengan dinas komunikasi saja atau seperti apa lewat Pemda ini? Ya. Baik, Dari terima Mas- kasih Mas Aji ya. Oke. Sebetulnya yang menentukan itu dari Pemda sendiri Mas ya. Kita Nggih. mau kerjasama dengan dinas informatika, dinas perdagangan maupun satpol pp atau kejaksaan itu sebenarnya yang menentukan dari Pemda Pemdanya. sendiri. Iya. Ya. Oke, iya. Materi kita pun juga menyesuaikan dengan tamu undangan yang diundang oleh Pemda. Kalau kejaksaan ya kita fokus ke penegakan hukum. Nah, Iya. kalau tadi Oke, iya. dinas perindustrian, perdagangan ya kita lebih mengarah ke dagang, ke warung-warung gitu terkait dengan transaksi jual beli gitu ya. Pokoknya materi yang kita bawa menyesuaikan dengan dinas yang kita ajak kerjasama di sini yang iya, sama-sama oke. menjadi podcast tamu sini kita sesuaikan. Kalau dinas komunikasi pasti tentang publikasi Betul, dan juga sosialisasi, informasi gitu ya, betul sosialisasi. sekali, ya. Nanti dari DKUKMP, dari perdagangan, Ya, seperti materi itu. kita Lalu menyesuaikan Satpol PP dengan peraturan betul, ya, betul, gitu ya. betul. Oke, ya, luar biasa. Mungkin untuk selanjutnya dari Pak Andika nih, manfaat media dalam sosialisasi ini menurut penjelasan seperti apa? Iya, Manfaatnya ya. tentunya pada tahun ini ya 2025 ini 25 agak iya. sedikit berbeda nggih. Nggih, Pak terus Edi. betul. Seperti tahun sebelumnya. Kalau tahun Nggih. sebelumnya kan kita kolaborasi dengan Kominfo Kabupaten Klaten, ini kan Nggih. bentuknya konser, Betul. kemudian ada lomba jingle, Nggih. kemudian ada tatap mukanya. Benar. Tahun ini karena PMK 72 ini jadi agak berbeda Mas. Nggih. Konsep acaranya. Jadi sebenarnya inti yang disampaikan tetap sama Mas. Iya. Terkait dengan apa itu rokok ilegal, kemudian bagaimana cara mengidentifikasinya, Iya. kemudian Dampak ancaman dampaknya. hukum apa yang terjadi akibat dari rokok ilegal tersebut. Nah, untuk yang tahun ini ya, Pak Edi Iya. ya, ini Iya. kami lebih banyak seperti ini Mas, jadi podcast, radio, Iya. karena yang Manfaat. pertemuan secara tatap muka dibatasi, Iya. ya harapan kami sebenarnya intinya seluas mungkin kami untuk menyampaikan informasi Mas. Iya. Jadi kalau seperti ini kan siapa saja bisa Bisa melihat, betul, bisa menonton, dari mana iya. saja Iya. bisa menonton, dan harapan kami juga tentunya tidak mengurangi esensi yang seperti tahun lalu ya. Tentunya Iya. kami juga harapannya bisa merangkul lebih luas lagi masyarakat. Seperti itu. Oke, tadi juga dikatakan Pak Andika terkait dengan ancaman. Nah, ini bisa dijelaskan kepada masyarakat terkait dengan ancaman ketika nanti meredarkan apa itu namanya rokok ilegal seperti apa, terus nanti hukum pidananya seperti apa, ini bisa disampaikan ya Pak? Jadi di penegakan hukum terkait dengan DPH-JHT ini terkait dengan rokok ilegal itu sekarang yang menjadi poin pentingnya adalah di pedagang. Iya. Jadi dalam operasi-operasi bersama yang kami selenggarakan dengan Satpol PP, dengan penegak hukum lainnya, dan tentunya kami sendiri yang melaksanakan operasinya juga tentunya ini kami lebih menitik beratkan kepada pedagang Mas. Karena apa? Karena harapan kami kalau misalnya tidak ada lagi pedagang yang berjualan rokok ilegal di suatu daerah tersebut, otomatis kan peredarannya akan semakin menyempit Mas. Semakin menyempit dan juga Oke. tidak Betul. tidak Karena- ada gitu. Karena orang mau beli rokoknya di mana gitu kan. Iya, Dan betul. aksesnya akan semakin lebih Tertutup. susah. Betul. Iya. Nah, untuk itu kami terus mengedukasi bekerjasama dengan dinas-dinas terkait, mengedukasi ke pedagang Iya. bahwa kalau selama ini kedapatan menjual rokok ilegal
bersama itu akan dikenakan denda 3 kali nilai cukai, Mas. Oke. Nah, gampangnya gini, Mas, kalau misalnya satu rokok, sebenarnya rokok itu mahal, kenapa? Karena cukainya hampir setengah lebih itu Iya. sebenarnya cukainya. Cukainya ini. Jadi kemarin di tahun lalu kalau nggak salah di Klaten sendiri ada satu pedagang yang kedapatan menyimpan cukup banyak rokok dan kemudian harus membayar dendanya sekitar 30 juta. 30 juta. Wah. Dan itu kan sayang ya, Mas ya. Maksudnya niatnya pedagang kan pengen cari untung, tapi ternyata nggak tahu, antara nggak tahu atau sudah tahu cuma tetap melakukan. Nah, ini yang menjadi PR kita bersama, Mas, untuk mensosialisasikan kepada para masyarakat, khususnya para pedagang. Nah, ini jadi peringatan kepada warga masyarakat semuanya, khususnya untuk pedagang-pedagang warung-warung kecil ini. Jangan sampai nanti kita kena iming-iming terus nanti bisa ikut meredarkan rokok ilegal. Nanti kalau sudah ketahuan sama pihak yang berwajib, nah ini kita bisa rugi sendiri karena juga tadi 3 kali lipat ya dari nilai jual rokok tadi. Wah, sangat luar biasa. Ya, mungkin dari Pak Edi nih, terkait dengan kemarin Pak Edi. Kalau tahun kemarin kan lebih ke konser, kalau sekarang kan ke media sosial, media cetak ini perbedaannya menurut penjelasan seperti apa ini Pak Edi? Tanggapan penjelasan Pak Edi? Apa ada perubahan seperti ini? Apakah nanti mempengaruhi efektivitas dari masyarakat atau bagaimana? Oke, mungkin sedikit banyak tetap ada bedanya, Mas. Ada bedanya, betul. Artinya kalau kemarin kan kita istilahnya kita bisa ngundang artis, artis nasional, kita kumpulkan. Terus di situ nanti juga ada istilahnya banyak gitu kita sampaikan di situ, terus istilahnya banyak warga di situ kumpul. Ya, betul. Kemudian termasuk juga UMKM di situ juga ada yang jualan juga banyak. Cuma kalau sekarang kan sesuai PMK yang baru tetap kita dibatasi, nggak bisa. Bedanya itu. Sesuai aturan yang ada. Betul. Gitu ya, apapun sesuai itu, PMK yang nomor 72 itu tadi kita tetap dibatasi. Jadi memang tidak boleh untuk artinya untuk menggelar tatap muka gitu. Lebih dari berapa orang itu dibatasi, nggak boleh. Tapi tetap sosialisasi tetap jalan. Dengan cara tadi media cetak, kemudian balihonya kita tambahi titik-titik yang strategis. Nanti kalau bisa nanti kan seluruh wilayah ada di Klaten. Titik-titik strategisnya mana, nanti kita pasang baliho di situ. Seperti kemudian di alun-alun, di pasar gitu. Kemudian elektronik tadi lewat televisi, radio, live publikasi radio, kemudian podcast yang kita laksanakan hari ini seperti itu, gitu. Oke, luar biasa. Ini sebenarnya tidak main-main ya pemerintah ini ya untuk mensosialisasikan terkait dengan rokok ilegal ini ya. Harus bagaimana kita memberantas, kita gempur semuanya agar tidak ada peredaran lagi seperti rokok ilegal ini, karena juga merugikan untuk negara juga dan mungkin juga warga masyarakat sendiri juga ini ya. Karena pemanfaatannya nanti berkurang gitu ya. Karena menurut mungkin Mas Alfa ini bagaimana ini tren peredaran rokok ilegal saat ini nih? Wah, ini bagus sekali. Ini trennya seperti apa ini? Kalau kita bicara tren ya, gitu ya. Oke, siap. Kalau kita bicara tren, kita itu perlu menggunakan data. Kita bekerja sama dengan UGM dari tahun-tahun sebelumnya. Sebagai contoh, di tahun 2022 itu peredaran rokok ilegal itu di angka 5%, 5,5% kalau nggak salah, 5,5% dari rokok yang beredar. Artinya kalau angka ini dikalikan dengan penerimaan cukai tahun itu, angkanya jelas sangat besar. Katakanlah di tahun ini target cukai 240 triliun. Dikalikan 5% sudah dapat berapa? 1 triliun lebih. Iya, betul. Cukup besar. Kemudian di tahun 2023 itu naik lagi jadi 6%. 6 saya lupa angkanya berapa, 6%. Iya, naik 1%. Sama lagi dikalikan 200 triliun berapa? 1 triliun lebih. Kemudian di tahun 2024 ini UGM belum merilis hasil surveinya, tapi kami temukan itu ada lembaga survei yang lain yang namanya Indodata Research Center ya. Dia mensurvei respondennya 2.500 orang, disebarkan di 13 wilayah di seluruh Indonesia. Itu hasilnya mengejutkan sekali. Di sana didapatkan hasil bahwa persebaran rokok ilegal di angka 46%.
dari rokok yang beredar. 46%. 46%. Ini signifikan sekali ya ini ya. Tapi ini berdasarkan lembaga survei ya, Lembaga dengan survei, respondennya cuma 2.500. Nah, ini cuma gambaran kecil lah Gambaran bahwa kecil. rokok ilegal ini benar-benar masif. Benar-benar masif. Dan tadi kerugiannya nggak main-main, sampai 97 miliar, 97 triliun. Iya. Bayangkan angka-angka ini tadi, angka-angka ini coba kita konversikan ke penerimaan negara sudah jadi apa? Bisa pembangunan rumah sakit baru, puskesmas, sekolah, pembangunan jalan, itu kan dampaknya sangat luar biasa. Gitu ya. Dan dari tahun 2022 sampai 2024 meningkat, trennya selalu meningkat. Nah, ini salah satunya tadi demand-nya masih banyak di masyarakat. Demand-nya masih banyak. Kemudian tadi menyambung dari apa yang disampaikan Mas Andika. Selama ini kita memang fokusnya ke pedagang-pedagang. Nah, tapi dari situ kita juga mengembangkan kasusnya. Jangan sampai yang disasar cuman pedagangnya. Kalau bisa nanti dikembangkan sampai ke distributor. Siapa distributornya? Sama pabriknya. Sama kalau bisa sama pabriknya. Nah, tapi itu kendala di kita juga, itu masih susah karena setiap kali kita mendapat informasi terkait dengan tadi pabrik yang produksi itu pasti beberapa waktu kemudian berpindah. Gitu ya? Betul sekali. Jadi sangat licin sekali mereka. Makanya peredaran rokok ilegal ini masih belum bisa, masih mengerikan ya. Masih mengerikan. Maksudnya bisa berhenti sepenuhnya. Betul, gitu ya. betul. Karena juga ini keterlibatan masyarakat ini seperti apa ini Pak mungkin sejauh ini? Kalau sampai seperti itu. Keterlibatan masyarakat. Jadi kami punya hotline sendiri ya di kantor Bea Cukai Surakarta. Kita punya nomor WhatsApp yang bisa dihubungi langsung oleh masyarakat apabila mereka menemukan adanya tadi kegiatan ilegal dari mulai produksi, distribusi sampai dengan penjualan. Nah, mungkin volume pelaporan dari masyarakat itu masih kecil ya, masih sangat rendah. Sebulan paling di angka 5 sampai 10 ya, Andika ya. Di angka 5 sampai 10. Juga takut gitu ya. Gimana gitu ya? Bisa jadi takut dibawa mungkin sampai ke ditanya-tanyain gitulah mungkin mereka takutnya. Tapi kita sampaikan di sini bahwa masyarakat tidak perlu takut karena tugas mereka hanya menyampaikan saja. Nanti tindak lanjutnya seterusnya pemeriksaan sampai ke belakang nanti urusan dari Bea Cukai sendiri. Dan mungkin masyarakat juga yang melaporkan itu nanti akan dirahasiakan juga ya. Betul, tentunya gitu dirahasiakan. Mungkin juga masyarakat nanti mikirnya wah ketika nanti saya laporkan, nanti saya terlibat, nanti saya dibawa ke hukum, nanti ya, mungkin seperti ketakutan ya, tapi pemikiran masyarakat seperti ya. Iya. Mungkin sedikit menambahkan. Jadi sebenarnya yang menjadi peran penting dalam pemberantasan rokok ilegal ini tidak hanya kami, tidak hanya Bea Cukai, tidak hanya Kominfo, tidak hanya pemerintah daerah Kabupaten Klaten. Tentunya kami sangat membutuhkan peran masyarakat, Mas. Betul, ya. Jadi masyarakat itu masing-masing memiliki peran sendiri-sendiri. Kepedulian masyarakat gitu ya. Bagi yang merokok misalnya, perannya gimana cara dalam memberantas rokok ilegal ini? Kalau yang merokok ya perannya adalah dengan membeli rokok yang legal. Betul. Kemudian bagi masyarakat yang berjualan, khususnya berjualan rokok, misalnya punya toko kelontong yang jualan rokok, kemudian perannya seperti apa? Perannya ya dengan cara menolak, misalnya ada sales-sales yang menawarkan terkait dengan rokok ilegal, dan sebisa mungkin atau bukan sebisa mungkin ya harusnya menjual rokok yang legal yang resmi. Masyarakat yang tidak merokok gimana perannya? Jadi bagi pemirsa dan pendengar ini yang menyaksikan ya, jadi jenengan juga bisa berperan dengan cara menyampaikan informasi ini kepada saudaranya, kepada tetangganya terkait dengan jangan deh jualan rokok ilegal seperti itu. Jadi sebenarnya peran masyarakat itu sangat besar. Disampaikan juga nanti terkait dengan pelanggaran hukumnya tadi, itu juga bisa membuat masyarakat juga mungkin saudara kita mungkin juga takut juga ya Pak. Mikir-mikir ya Mas. Mungkin yang punya warung gitu ya. Jangan sampai nanti ketika didatangin sales yang menjual rokok ilegal, nah ini bisa teriming-iming dengan nanti ini lumayan buat ini, tapi kan ternyata malah buntu kan ketika nanti kena operasi razia, nah ini
3 kali lipat tadi. Sebenarnya tidak hanya denda Mas, tapi ada pidananya juga. Pidananya juga. Betul. Waduh, ini yang sangat bahaya ini. Video, Mas. Iya. Ketika dia sanggup membayar dendanya, ya dibayar. Iya. Apabila ketika tidak sanggup, misalnya nyimpannya sudah banyak sekali sampai miliaran dan tidak sanggup membayarnya, ya harus masuk ke ranah pidana. Sudah disita, masih didenda lagi. Betul. Betul. Ruginya 2 kali nih. Denda, penjara plus penjara, Pak. Bener ya? Iya. Jalan. Masuk penjara lagi. Iya. Kan? Maksud Yang saya, ngerokok santai-santai aja yang ngerokok. yang rokok nggak santai kan ada masalah kesehatan. Bener-bener. Stay tuned, 91.6 FM. Radio siaran publik daerah Kabupaten Klaten. Sungguh hati seorang wanita adalah rahasia lautan yang dalam. Bukankah kita tidak bisa bersatu? Tapi aku mencintaimu. Cut. Mana ekspresinya? Ayo semua keluar. Beresin semuanya. Kita lanjut ke sini yang lanjutnya. Ayo, ganti properti. Kamera fokus. Kalian itu paham gak? Ini tadi scene-nya tuh gampang banget loh. Ya Pak, baik Pak, maaf Pak. Maaf. Ayo all crew semuanya siap. Lanjut ke scene selanjutnya. Baik, Pak. Baik Pak. Cut. Kamu itu paham gak toh? Kenapa lagi Pak? Ini itu barang yang merugikan negara. Ini cuma rokok Pak. Rokok polos. Rokok tanpa pita cukai. Ini ilegal. Bisa dipenjara 2-5 tahun. Nah, paham gak? Bahaya. Waduh. Pripun Mas? Nukoki rokok aku, ojo sing ilegal lho yo. Siap. Halo sedulur, ayo kita gempur rokok ilegal di sekitar kita. Kenali tandanya, bentuk dan pitanya, laporkan juga oknum-oknumnya. Indo. Rokok ilegal itu kepiye? Walah ngene. No. Sing polos nganggo pita juga. Saatnya stop rokok ilegal. Ayo semua gempur rokok ilegal karena sangat merugikan negara. Janganlah sampai kau mengedarkannya karena nanti bisa dipenjara. Rokok tanpa pita cukai palsu, pita cukai salah peruntukannya. Mari kita taat pada aturan, saatnya kita stop rokok ilegal. Bisnis pacuan kuda lancar. Oke. Golf lancar. Oke. Ada yang lain? Palawija, cengkeh, kopi, rempah-rempah. Semuanya sudah dibeli. Bagus. Tinggal dikirim ke Belanda. Bagus, kerja yang bagus. Kita nikmati dulu. Nah, ini ada cukainya. Rokok mesin ada SKT-nya. Ini juga dilarang. Bahayanya penjara 2-5 tahun. Laporkan di call center 1500225. Bungkus polos tanpa cukai dan jangan kamu terbuai, tertipu harga yang murah, masa depan pun tak cerah. Pilih tentu yang pasti, rasa dan kualitasnya, dan jangan pernah berhenti, singkirkan rokok ilegalnya.
Alhamdulillah ya Dek, payu kabeh. Ah, kenapa tuku skincare, Mas? Sekolah anak esek. Barika tadi biduan. Lah. Cinta siapa? Cinta bojone uang. Hehe, haha. Seneng sapa kok ya? Ayo ngaku. Sapa kok merasa ada? Aja. Aku. Oke, ini ya. Aja, mari kok ya. Aku ning kene. Mana? Sini. Oke, tak aja, mari kok ya. Ini tak aja. Oke. Aduh. Yang kocah nom hel. Paiman. Mas Paiman. Nang cah enom kok. Aduh ampun Mas, wonten perlu napa Mas Paiman? Ini bayu bakone sih kira. Halah iki lho. Lagi wae payu entek kabeh ditekani pabrik mbako iki mau. Alah, Lah kuwi sampean nggawa apa kuwi kertas biru-biru kuwi Mas? ini Pak. Iki cukaine to. Aku yang mengge rokok. Palsu. Iya. Ngawur kowe iki. Kowe meh mateni petani mbako. Marai goro bae. Kowe ra ndukung pembangunan. Tak lapor ke di penjara kowe. Penjaraku 2 sampai 5 tahun. Bahkan luwe. Kok ngene iki sobong ae iki? Sudah dibeduan aku. Jangan kau dekati, rokok ilegal harus dibenci. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Kita harus baku jaga, mendukung program pemerintah. Tanamkan di jiwa, tanamkan di hati. Bersama melawannya, bersama kita bisa. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Bersama-sama melawannya. Ayo gempur rokok ilegal, ayo gempur rokok ilegal. Bersama-sama kita pasti bisa. Nah, ini mungkin juga Benar-benar. kepada masyarakat ini Pak Edi dan juga Pak Alfa dan juga Pak Adika ini mungkin bisa dijelaskan rokok ilegal itu yang seperti apa ini kan juga ada contohnya nih kayaknya di dalam Mbak ini. kebetulan Mungkin dari Pak Adika atau dari Pak Alfa silakan ini menyodorkan ya ini pada masyarakat biar tahu. ini juga yang selama ini oleh Pak Edi disampaikan juga ya Pak Edi Iya. dalam bentuk baliho, Baliho, dalam iya. bentuk leaflet. Leaflet. Sekarang ini kita bawa contoh realnya. Contohnya. Biasanya kan cuma gambar. Nah, Bener, kita bawa iya. realnya. Iya, iya. Oke, iya. Dan sebagai informasi ini merupakan hasil tangkapan kami Pak. Iya. Jadi ini memang benar hasil tangkapan. Barang bukti itu. Barang bukti ya. Bukti. Oke. Jadi untuk mengidentifikasi apakah rokok itu legal atau ilegal itu kita titik beratkan kepada yang namanya pita cukai. Cukai. Karena kalau rokok ini termasuk barang kena cukai Mas. Ya, betul. Dan barang cukai itu kan merupakan sebuah pungutan kepada negara. Ibaratnya pajak lah Pajak yang lah, ya. dikenakan terhadap benda atau terhadap barang yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu. Nah, salah satunya adalah rokok. Rokok tadi ya. Nah, untuk rokok ini bukti pembayaran pajaknya adalah dengan cara pelekatan pita Pita cukai. cukainya. Jadi kalau misalnya masyarakat menemukan rokok, sebenarnya yang menjadi rancu adalah kemasannya, Mas. Jadi kemasannya ini sudah dibuat ya memang sudah layak beredar. Sudah seperti rokok-rokok yang biasa kita temui gitu. Nah, yang menjadi titik beratnya di situ adalah terkait dengan ada tidaknya pita cukai. Cukainya. Kalau misalnya tidak ada pita cukainya, itu sudah bisa dipastikan kalau itu rokok yang ilegal. Ilegal. Oke. Nah, tadi berdasarkan survei juga Mas, jadi selama ini yang masih banyak beredar di masyarakat itu rokok yang tanpa pita cukai. Tanpa pita cukai. Atau biasa kita sebut dengan rokok bodong. Ini cukup Rokok mudah. bodong, iya. Cukup mudah untuk diidentifikasi. Nanti tinggal dilihat aja misalnya di kemasannya ada pita cukainya atau tidak. Dan nyarinya langsung di tutup kemasannya. Kenapa kok pita cukai itu ditempel di tutup kemasannya? Karena pita cukai ini memang hanya untuk sekali pakai. Jadi
begitu rokok ini dikonsumsi, pita cukainya itu harus rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Nah, tadi kalau kita sudah lihat apakah rokok tersebut ada pita cukainya atau tidak, kemudian langkah berikutnya adalah kalau misalnya di sini ada tempelannya, Mas. Ya, seperti Seperti pita, seolah-olah ya. pita cukai. Betul, Nah, itu iya. kita harus memastikan lagi yang tertempel itu pita cukai atau bukan. Oke. Nah, cara gampangnya kalau mau lihat pita cukai yang legal itu seperti apa, itu bisa membeli rokok yang misalnya dari Yang legal, perusahaan-perusahaan yang terkenal lah, Iya, misalnya garam, sudah ya. bisa dipastikan kalau itu legal. Legal. Nah, itu bisa disandingkan aja. Nah, kalau ini mungkin ini kurang kreatif sedikit ya. Jadi dari segi desain pun sangat berbeda gitu. Iya. Jadi ini cukup mudah untuk diidentifikasi. Kemudian setelah Kali-kali. dipastikan yang menempel itu gambarnya, desainnya itu pita cukai atau bukan, kemudian harus dicek lagi, Mas. Apakah itu pita cukainya asli atau bukan? Oke. Nah, caranya gimana? Nah, ini yang mungkin agak sedikit tricky ya. Jadi caranya selain tadi menyandingkan dengan rokok yang sudah terkenal tadi, masyarakat bisa mengidentifikasi sendiri. Bisa menggunakan alat bantu, misalnya seperti sinar UV. Ya. Kalau rokok dengan pita cukai asli, ketika kita sinari dengan sinar UV pada pita cukai itu, dia akan muncul serat-serat, Mas, yang hanya bisa terlihat kalau kita sinari dengan sinar UV. Ada serat-serat halus seperti cacing-cacing seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya nggak punya sinar UV, nah ini bisa juga sebenarnya diidentifikasi dengan mata telanjang. Kita kalau misalnya tanpa alat bantu itu kita fokusnya kepada hologramnya. Hologram, ya. Nah, jadi pita cukai itu ada 3 security, Mas, yang jadi kertasnya khusus, kemudian cetaknya khusus, kemudian ada hologramnya. Hologramnya tadi. Nah, itu bisa untuk mengidentifikasi semua itu. Nah, untuk cetakan kertasnya sendiri, kalau misalnya dengan mata telanjang ya, ini bisa juga kita arahkan ke arah sinar cahaya. Cahaya. Itu nanti akan seperti uang itu, Mas. Iya, Jadi betul. ada cetakan yang Ada jadi gambarnya, backgroundnya gitu. 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 Nah, kalau hologramnya nanti ini bisa dilihat dari beberapa sisi. Jadi ini kalau kita lihat dari sisi sebelah kiri, dia akan membentuk huruf 2 di hologramnya itu. Kemudian nanti kalau kita dari sisi sebelahnya, dia akan membentuk huruf 5. Nah, seperti itu. Tahunnya ini 2025 Betul, mungkin ya. 2025. Ya. Itu sebagai salah satu cara untuk mengidentifikasi. Kalau misalnya masyarakat masih ragu-ragu nih, kira-kira ini rokoknya pita cukai asli atau palsu. Nah, itu seperti yang disampaikan Mas Andre tadi, bisa hubungi kita. Nanti kita bantu untuk mengidentifikasi apakah itu pita cukai asli atau palsu. Mungkin bisa difotokan juga gitu. Ya, Betul. bisa. Kalau difotokan mungkin agak susah ya, Mas ya. Bisa. Nanti di bea cukai itu ada alat namanya holodetektor. Dengan alat itu nanti bisa langsung membaca, oh ini asli atau palsu. Berarti bawa ke sana dulu barangnya atau gimana, Mas? Ya, Nanti untuk menghubungi dulu ya? teknisnya, iya, nanti menghubungi aja, nanti Bisa, mungkin kita yang ke Jemput bisa ya? kita jemput juga Siap. bisa, nanti mungkin masyarakat yang datang ke Iya. kantor bea cukai juga sangat bisa. Iya. Ini bisa dikembangkan juga ketika nanti legal ini Pak, bisa dikembangkan ya, Betul, ditelusuri gitu ya. harapan kami itu, Mas. Jadi Iya. bukan berhenti di pedagangnya, tapi kita sampai ke dari mana sih sumbernya gitu, Mas. Dari mana sih rokok ilegal ini berasal? Sebenarnya output utamanya seperti itu. Nah, kemudian kalau tadi sudah kita bahas terkait dengan pita cukai asli atau palsu, Iya. kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah pita cukainya baru atau bekas. Nah, karena kalau pita cukai bekas, Mas, itu juga termasuk rokok yang ilegal. Ilegal. Nah, biasanya ada beberapa sales nakal yang nawarin ke pedagang. Biasanya modusnya adalah nanti akan menawarkan ke pedagang. Misalnya, Pak, Bu, nanti kalau misalnya jenengan jual rokok yang legal, Iya. minta tolong pita cukainya dilepas. Nanti misalnya jenengan ngumpulin 10 pita cukai, kita tuker 1 rokok. Nah, Oh, biasanya iya. modus-modusnya seperti Modus itu, seperti Mas. itu ya. Nah, ini yang harus menjadi perhatian juga bagi Untungan pedagang. aja Jadi gitu kalau ya. misalnya ada yang menawarkan seperti itu langsung saja ditolak karena merupakan perbuatan yang melanggar hukum ternyata. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya tempelannya tidak rapi seperti ini, Mas. Ini kan ada bekas sopenya. Iya. Ada terlihat kalau ini memang Sudah dipakai ya? dipakai Pernah dan dipakai. dilepas. Jadi kalau yang pita cukai yang asli itu pasti Rapi. tempelannya rapi, Rapi. kemudian tidak ada yang namanya sobek-sobek atau berita. Nah, kemudian yang berikutnya, jadi pita cukai ini ada
dua peruntukan Mas. Ya. Jadi untuk dua jenis rokok juga. Jadi ada yang namanya sigaret kretek mesin atau biasa kita sebut dengan rokok filter. Filter ya. Oke. Ada juga sigaret kretek tangan. Ini kalau di masyarakat familiarnya dengan kretek. Iya. Nah ini pita cukainya juga sedikit berbeda. Jadi kalau untuk pita cukai sigaret kretek tangan atau kretek itu bentuknya memanjang seperti ini. Nah, bentuknya memanjang dan pelekatannya pun akan mengelilingi tutupnya. Nah, tapi sayang sekali yang saya bawa ini salah. Jadi ini pita cukainya benar, memang pita cukai asli, tapi dia salah peruntukan. Namanya salah peruntukan. Jadi kalau misalnya rokoknya ini rokok filter ya. Ya pita cukainya harus rokok Filter. Iya. Jangan kebalik-balik gitu ya. Jangan kebalik-balik. Karena apa Mas? Karena SKT ini tarif cukainya lebih rendah, jauh lebih rendah daripada yang filter. Kenapa? Nah itu kenapa kok rokok filter itu lebih mahal di pasar. Cukainya udah selisih Betul, Selisihnya juga banyak. Selisihnya banyak sekali. harganya juga Nah, selisihnya kemudian banyak. selain peruntukannya untuk kretek ya kretek, kemudian filter ya filter, kemudian yang harus diperhatikan lagi adalah terkait dengan jumlah kemasannya. Ya. Karena di Bita Cukai ini sudah tertera juga Mas kemasannya. Memuat Untuk informasi berapa. Jadi ini jumlah. pajak untuk rokok 20 batang seperti itu. Nah, di sini tertulis Cuma 12 apa 16? 20 batang. Oh iya. Di kemasannya dan realnya memang 20 batang. Tapi yang ditempelkan di sini 12 batang. Sehingga ada 8 Rugi nih. batang di situ yang seharusnya menjadi penerimaan negara ini jadi tidak terbayar. Terbayarkan. Nah, ini kalau satu bungkus Mas. Coba bayangkan Dikalikan kalau berapa? itu Iya, bisa betul ya. Jutaan kan rugi bungkus, negara. iya. Seperti itu. Betul. Oke, baik, terima kasih. Lalu untuk mungkin dari Bea Cukai lagi ya, untuk Klaten sendiri seperti apa nih peredarannya dari tahun ke tahun? Apakah bisa diinformasikan mungkin ada penurunan atau penambahan seperti apa nih? Oke, baik untuk Klaten sendiri kan sekarang masih berjalan ya Mas. Ya. Dan tentunya kalau kita misalnya jalan dengan Satpol PP Klaten itu masih banyak juga ditemukan. Masih banyak. Oke. Tentunya kalau Klaten ini kan yang menjadi susah karena banyak berbatasan dengan daerah-daerah gitu Mas. Iya. Berbatasan dengan Gunung Kidul, Yang dengan Yogyakarta, Sukoharjo. Nah, itu betul. yang menjadi PR juga Mas. Terkait dengan jadi aksesnya sangat banyak kalau di Klaten gitu. Oke. Jadi yang mempengaruhi gitu ya Pak? Sangat mempengaruhi. Oke, baik. Ini kan juga waktu Pak, ini Pak Edi, Iya. Pak Alfa dan juga Pak Andika Iya. ini yang membatasi kita. Sebenarnya ini Iya. masih menarik ya kita bahas Iya. tentang terkait dengan peredaran rokok ilegal ini ya, dan juga tema kita yaitu pemanfaatan media untuk sosialisasi di BHJHT. Tadi sudah dijelaskan Iya. sama Pak Edi dan juga Pak Alfa dan juga Pak Andika ya. Semoga bisa dimengerti untuk masyarakat luas semuanya, bahwasanya ketika nanti kita ikut terlibat untuk mengedarkan dan juga menyebarkan peredaran rokok ilegal ini, sanksinya ternyata sangat berat ya. Ini perlu kita ketahui semuanya pada masyarakat luas ini ya. Dan mungkin karena juga waktu yang membatasi, mungkin untuk yang closing statementnya ini Pak Edi, mungkin dari Pak Edi mungkin bisa closing statement bisa disampaikan kepada masyarakat terkait dengan dialog kita pada kesempatan di podcast kita ini. Silakan Pak Edi. Harapannya Ya. kepada seluruh pendengar RSPD, Ya. kepada seluruh warga masyarakat Klaten, Ya. kita Diskominfo sebagai istilahnya pengelola DBHJHT dalam hal ini sosialisasi peraturan perundang-undangan, harapannya nanti masyarakat semakin sadar, Ya. semakin paham, semakin tahu bahwa rokok ilegal ini sangat berbahaya bagi kesehatan juga, kemudian bagi penerimaan negara juga. Jadi harapannya nanti semakin sadar, semakin paham, dan nanti outputnya nanti untuk rokok ilegal ini semakin tidak ada gitu aja. Berkurang dan juga tidak ada nanti ya. Betul, Oke, gitu. baik. Ya, Nggih. terima kasih Pak Edi. Nggih. Mungkin dari Pak Alfa terkait dengan closing statement Pak, Baik. terkait dengan perbincangan kita pada kesempatan hari ini. Ya. Terima kasih Mas. Ya. Kalau dari saya sendiri, kami sangat mengharapkan masyarakat itu menyadari bahwa rokok ilegal ini benar-benar merusak dari sisi negara, dari sisi industri legal, bahkan dari sisi masyarakat sendiri yang mengkonsumsi. Iya, benar. Kalau sudah menyadari hal tersebut dari dampak-dampak negatifnya, harapan kami juga
masyarakat tidak mengkonsumsi tentunya, menjauhi praktek-praktek yang ilegal tadi, ya, seperti tidak membuat, tidak mendistribusikan, tidak menjual. Harapan kami seperti itu, supaya nanti tentunya peredaran rokok ilegal ini benar-benar bisa menurun. Kami juga mengharapkan juga partisipasi dari masyarakat untuk melaporkan apabila ditemukan kegiatan-kegiatan tadi ya, dari mulai produksi, distribusi sampai penjualan, bisa dilaporkan ke Satpol PP terdekat, ke Pemda terdekat, maupun ke Bea Cukai langsung gitu. Itu saja dari saya. Ya, oke, baik, terima kasih Pak Alfa. Itu yang terakhir dari Pak Andika, mungkin closing statement Pak Andika dengan perbincangan kita. Jadi, Baik. mungkin keterbatasan terkait dengan sosialisasinya ya, itu bukan sebuah hambatan ya tentunya. Dan itu harapannya semakin banyak masyarakat yang menyaksikan ini, semakin banyak masyarakat yang mengetahui apa sih ciri-ciri rokok ilegal itu seperti apa, kemudian bahayanya seperti apa, dan harapannya ya di Kabupaten Klaten ini bisa tidak ditemukan lagi yang namanya rokok ilegal itu. Jadi bagi masyarakat ini tentunya sangat kami harapkan perannya, karena merupakan pilar utama tentunya ya. Yang paling ujung ini ya. Betul, yang paling ujung. Jadi penentunya sebenarnya masyarakat. Ya. Jadi kalau masyarakat tidak ada yang demand yang dari masyarakat tidak ada, kemudian yang menjual dari masyarakat juga tidak ada, itu akan sangat lebih memudahkan untuk memberantas rokok ilegal ini. Dan tentunya kepada masyarakat Klaten kami tunggu peran aktifnya untuk ikut bersama-sama memberantas rokok ilegal dengan cara menginformasikan kepada kami, kepada Satpol PP, informasinya sekecil apapun itu, misalnya ada sales yang lewat atau ada sales yang menawari itu akan sangat membantu kami dalam memberantas rokok ilegal. Dan tentunya masyarakat tenang saja, bagi yang melaporkan atau yang menginformasikan itu akan kami jaga kerahasiaan. Identitasnya tetap aman, Identitasnya aman dan tidak akan disangkut pautkan terhadap kasus-kasusnya ya. Iya. Baik, terima kasih ya. Ini untuk masyarakat semuanya, terima kasih untuk kebersamaannya di kesempatan hari ini. Untuk kita semuanya sudah menghadirkan dua narasumber, yaitu dari Diskominfo Kabupaten Klaten, mewakili Pak Kepala Dinas, yaitu Bapak Edi Sutanto AMD. Terima kasih Bapak untuk kebersamaan kita. Semoga bisa bermanfaat ya. Amin. Ya, dan juga dari Bea Cukai Surakarta ada Pak Alfa Andromeda. Terima kasih informasinya dan juga pencerahannya. Sama-sama. Ya, juga dari Bea Cukai Surakarta, juga dari Humas, dari Pak Andika Wahyu Hardian. Terima kasih untuk informasi dan juga pencerahannya Pak. Semoga bisa bermanfaat ya. Amin. Dan akhirnya saya Dimas Sari dan juga segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat berjumpa kembali di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stay tuned, 91.6 FM. Radio siaran publik daerah Kabupaten Klaten.